Baiklah anak-anakku sekalian, ya pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Jadi anak-anakku semangat ya. Juga kemarin Ibu sudah kirim bahan ajar. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada Sulihin untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, guna pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Terima kasih ya Nak Sulihin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu cek juga dulu ya kehadiran kalian di sini. Sudah hadir semua ya, Tiara, Romla, Sulihin, Srafil, Rahma, Fira, Nurjaina, Mulki, Anissa, dan Hatta. Ya, tadi Ibu juga sudah sampaikan, jangan lupa diisi link absen yang sudah Ibu kirim tadi ke WA grupnya ya. Walaupun di masa pandemi ini kita belajar daring ya, tetapi kita harus tetap semangat, tetap harus giat belajar. Materi yang lalu, adakah yang masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, anak-anakku? Struktural, Bu. Iya, tentang nilai kultural. Baiklah anak-anakku, ya sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, Ibu juga akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya, kemudian tujuan pembelajaran dan manfaatnya kepada kalian, ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, anak-anakku sekalian. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati gambar-gambar tentang contoh nilai kultural, peserta didik mampu menganalisis masalah pada contoh nilai kultural masyarakat yang sudah mulai luntur minimal 2 masalah. Adapun manfaat pembelajarannya, siswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang contoh-contoh nilai kultural dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsepnya di sini bisa kita lihat, nilai kultural, contoh nilai kultural ada di dalam kolom menolong, menghargai, dan gotong royong. Itu ya, setelah kalian melihat gambar-gambar yang Ibu tampilkan nanti, kalian akan bersama dengan kelompoknya bisa menggali ya masalah-masalah yang ada di dalam materi atau gambar tersebut, kemudian juga harus mencari solusinya ya. Kemudian di dalam setelah diskusi itu kalian akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah anak-anakku, kita lihat di sini ya contoh nilai kultural masyarakat yang sudah mulai luntur. Yang pertama, tolong menolong. Bisa kalian lihat atau perhatikan gambar di samping ya. Ini adalah gambar tentang orang-orang yang dahulu. Kalau kita berbicara dahulu, ini biasa dilakukan ya. Ini biasa dilakukan, namun hal seperti ini sudah mulai jarang kita lihat di masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira apa ya faktor yang menyebabkan hal tersebut sudah mulai jarang kita lihat? Ada yang bisa? Ya. Ini Bu, salah satu faktor penyebabnya itu sudah pasti karena hati nuraninya sudah tertutup, karena sudah mulai adanya rasa malas untuk menolong sesama manusia. Iya, bagus ya, silahkan. Kepribadiannya juga Bu. Sudah bisa ya kalian mengungkapkan ya faktor apa ya yang menyebabkan masyarakat ini sudah tidak lagi di dalam diri mereka itu ada nilai tolong menolong di era sekarang ini ya. Oke, kita LKPD-nya tadi sudah Ibu share di WA grupnya ya. Jadi bisa dilihat soalnya masing-masing, ada tugas atau soal untuk kelompok 1 itu gambar pertama, kemudian soal untuk kelompok 2 adalah gambar yang kedua ya, bisa diperhatikan. Kemudian tugas untuk kelompok 3 adalah gambar yang ketiga tadi tentang gotong royong. Tuh ke room diskusinya ya. Kelompok 1 silahkan ke room diskusi, kelompok 2 silahkan ke room diskusinya, dan kelompok 3 tetap di room ini untuk diskusi ya. Gitu ya. Iya Bu, ya Bu. Iya Bu, siap. Peduli dengan lingkungan sekitar. Bagaimana nak? Ada masalah yang kalian temukan di dalam soalnya? Tuh. Di antara manusia. Nanti hasil laporan terakhirnya ya, Bu, di share ke WA grup ya. Satu ya, nggak lama lagi, 2 menit lagi ya, kita 2 menit lagi kalian kumpul
berkumpul di room utama ya. Ya, sambil menunggu temannya masuk ya, kita mungkin mempersilahkan ya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelompok 1, apakah saya tolong menolong apabila beta boleh itu mulai mengudar? Bagaimana faktor penyebab tolong menolong mulai luntur? Ada 3 poin, yaitu sikap acuh secara massal, sikap acuh yang ditunjukkan oleh masyarakat pada saat ini membuktikan kita sangat orang yang akan menolong kita saat kesusahan. Poin kedua, saling menunggu untuk membuat sesuatu. Sikap saling berharap antara yang satu dengan yang lainnya untuk dimintai tolong oleh orang yang butuh bantuan, membuat orang enggan untuk menolong. Poin ketiga, tidak sadar tentang apa yang mereka lakukan. Bukan hanya dengan berbicara saja, tetapi ada buktinya di lapangan. Sekian hasil diskusi kami. Silakan dari kelompok 2 atau 3 bisa memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi diperhatikan yang lain temannya untuk mempresentasikan ini, Nak. Kalau ada yang tidak dipahami nanti boleh ditanggapi. Silahkan, Nak, kelompok 3. Ya, baik. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Yang mana pertanyaan yang pertama, apakah yang menyebabkan budaya gotong royong mulai mudar? Ya, ini adalah contoh gotong royong. Salah satu contoh gotong royong yang ingin membersihkan parit bersama-sama. Ini adalah faktor penyebabnya. Yang pertama, ini sifat individualisme muncul karena masyarakat Indonesia seperti tidak muncul satu hal yang masuk ke Indonesia. Ini individualisme berarti ya sifatnya ini lebih mementingkan diri sendiri, tanpa memperhitungkan lingkungan sekitarnya. Ya, kemudian seperti maksudnya budaya-budaya Barat dan membuat masyarakat Indonesia merubah pola hidup, pola pikir, bahkan perilaku sehari mereka. Orang yang tidak menyaring budaya masuk ke Indonesia bisa jadi mereka merubah sikap dan semakin bersikap acuh terhadap orang lain. Mereka semakin menutup mata tentang apa yang terjadi di sekitar mereka, padahal mereka seharusnya menyadari bahwa hakikat manusia adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian poin kedua yakni munculnya era globalisasi yang membuat orang Indonesia kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Hal mayoritas penduduknya sudah tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Ya, jangan diambil patokan bahwasanya hanya di kota-kota besar. Mungkin juga di daerah-daerah tulisannya itu dia sering terjadi. Misalnya dengan adanya internet atau handphone dapat menutup manusia, dapat menutup kita punya rasa gotong royong. Ya, ini adalah kemudian bahkan semua orang lebih mementingkan HP-nya ketimbang dengan adanya sekitar mereka. Adalah orang kota saat akan membuat parit saja tidak peduli dengan dan lebih cenderung cuek, tidak peduli satu sama lain. Ya. Yang kedua, bagaimana budaya gotong royong itu mulai muncul? Oke. Ya. Nilai gotong royong mulai besar sejak kita budaya gotong royong pada zaman betapa mirisnya karena budaya tersebut telah mengudar terjelas arus globalisasi. Banyak budaya-budaya baru yang masuk seperti modernisasi dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat cenderung lebih individualis, konsumtif dan kapitalis sehingga rasa kebersamaan, keluarga dan nasib penanggungan dirasa tidak lagi penting. Hanya membuat masyarakat Indonesia juga mulai merupakan nilai dari gotong royong adalah sifat-sifat seperti malas,
Ya, terima kasih kelompok 3 hasil presentasinya, Nak. Untuk anak-anakku barangkali ini sudah bisa dipahami ya, masalah contoh nilai kultural yang sudah mulai pudar di masyarakat ya. Tentu ada 3 bagian tadi contoh nilai kultural yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama tolong menolong, kemudian sikap menghargai, kemudian nilai gotong royong ya. Bisa kalian pahami baik-baik. Kalian sudah bahas tentang faktor dan solusi apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengatasi adanya faktor-faktor yang menyebabkan masalah-masalah contoh nilai kultural tersebut terjadi di masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan Ibu akan memberikan evaluasi dulu kepada kalian ya. Ibu akan mengajukan 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan disimak pertanyaannya anak-anakku ya. Yang pertama tadi sudah dipaparkan tentang 3 contoh nilai kultural yang mengalami krisis atau mulai memudar di dalam masyarakat. Coba sebutkan ketiga contoh tersebut. Silahkan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, Rahma, silahkan, Nak. Nilai tolong menolong, nilai menghargai atau menghormati, nilai gotong royong. Ya, bagus ya. Jadi ada 3 nilai tolong menolong yang bisa tadi kita lihat contohnya, di mana ada masyarakat yang memindahkan rumah ya. Ini sudah mulai pudar di masyarakat. Kemudian sikap menghargai atau menghormati atau budaya tabe ya di dalam masyarakat ini kita lihat pada masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian ada gotong royong, membuat parit, membersihkan lingkungan, itu juga sudah mulai memudar di masyarakat. Baiklah anak-anakku, masih ada 1 lagi pertanyaannya. Coba kalian jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau memudarnya sikap menghargai atau menghormati dalam masyarakat. Silahkan, mungkin Sulihin. Ya Bu, jadi faktor yang paling besar sudah jelas lah, karena kurangnya ditanamkannya nilai menghargai orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa daripada kita, baik itu di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Karena adanya kurangnya ditanamkannya nilai ini menyebabkan moral anak-anak ini tidak terdidik. Ditambah lagi pengaruh dari media massa atau globalisasi menyebabkan nilai ini mulai luntur dalam jati diri anak-anak atau generasi penerus bangsa, sehingga menyebabkan nilai kultural ini atau nilai kultural Iya. Menghargai orang yang lebih tua. Iya. Ya, kultural menghargai orang yang lebih tua itu mulai mudar. Ya, baiklah. Terima kasih anak-anakku. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami baik-baik. Ya, selanjutnya saya meminta lagi kepada Sulihin untuk bagaimana kesan-kesannya di dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi kesan yang saya rasakan dari pembelajaran kali ini, meskipun daring, saya menjadi lebih tahu nilai-nilai apa saja atau nilai kultural apa saja yang mulai hilang dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya itu nilai tolong-menolong, nilai menghargai, dan nilai gotong royong. Saya juga menjadi tahu bagaimana cara mengatasi agar nilai-nilai ini tidak luntur. Terutama untuk diri saya sendiri, bagaimana cara untuk supaya nilai kultural kesopanan ini tidak luntur, bagaimana cara nilai kultural menghargai orang ini tidak luntur. Kami menjadi lebih tahu dari proses pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih Nak Sulihin ya, dan anak-anakku sekalian atas partisipasinya dalam pembelajaran kita ini. Semoga tetap semangat ya, karena kita akan masih lanjut pada pembelajaran selanjutnya ya. Pada pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang sosialisasi. Amin. Terima kasih ya Nak Sulihin. Anak-anakku sekalian, Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tetap semangat. Semoga pembelajaran kita berkah hari ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya anak-anakku sekalian. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Nak keluar dari room.